Oke, rekan-rekan, kita akan berbicara mengenai identitas nasional, tapi dari sudut pandang kalau kemarin kita sudah berbicara mengenai krisis identitas, ya, apa saja yang bisa menyebabkan orang itu mengalami krisis identitas atau komunitas itu mengalami krisis identitas. Artinya di sini kita berbicara mengenai ada tantangan, ya. Tantangannya adalah kita kemarin berbicara mengenai krisis identitas, ya. Kemudian kita juga berbicara mengenai kedangkalan perspektif, atau kita bicara mengenai apakah identitas itu, ya. Dan kemudian kita mengidentifikasi ada cara memahami identitas itu secara kulitnya saja, ya, atau secara dangkal, ada yang secara mendalam, ya. Dan kita juga membahas tantangannya, berarti selain krisis identitas juga kedangkalan perspektif, ya, di dalam memahami identitas atau mengetahui mengenal identitas, gitu ya. Jadi yang pertama krisis identitas, kemudian kedangkalan perspektif identitas, ya. Nah, ini tantangan-tantangan yang sudah kita bahas minggu lalu, dan hari ini kita akan membahas lantas bagaimana kita bisa menghadapi tantangan ini, ya. Menghadapi supaya orang, individu maupun komunitas masyarakat tidak mengalami krisis identitas, juga tidak mengalami kedangkalan perspektif identitas. Nah, di sini kita berarti berbicara mengenai kematangan orientasi individu, ya, kematangan orientasi individu. Jadi seorang individu itu supaya tidak mengalami krisis identitas, supaya memandang manusia, memandang masyarakat, memandang negara, bahkan memandang realitas kehidupan ini secara mendalam, tidak dangkal, ya, tidak kulitnya saja, luarnya saja, maka dibutuhkan kematangan orientasi individu, ya, atau kedewasaan orientasi diri, ya, dibutuhkan itu. Nah, saya akan berbicara mengenai dua hal, ya, caranya kita bagaimana memasuki wilayah kedewasaan orientasi individu ini, ya, supaya tidak krisis dan tidak dangkal perspektif kita dalam memandang realitas, ya. Yang pertama, saya akan mengacu pada seorang intelektual yang bernama Ken Wilber, ya. Yang bernama Ken Wilber. Dia mengemukakan ada sekurang-kurangnya ada 3 tahap, ya. Ada 3 tahap perkembangan, katakanlah demikian, perkembangan kedewasaan, ya. Ada perkembangan kedewasaan individu. Oke. Jadi tahapan-tahapan seseorang itu bisa berkembang, bertumbuh, menjadi dewasa, ya, menjadi matang, supaya memandang manusia, memandang realitas kehidupan itu tidak dangkal, ya, tidak kulitnya saja, gitu ya. Nah, nanti ini saya akan menjelaskan ini. Kemudian yang kedua, orang bisa matang, bisa dewasa orientasi hidupnya. Itu juga kita tidak luput harus berbicara mengenai toleransi, ya.
Nah, sekurang-kurangnya nanti ada toleransi yang sifatnya aktif, ada yang sifatnya kebalikannya aktif, yaitu pasif. Oke, jadi dua hal ini yang nanti akan saya perdalam. Oke, baik. Kita akan yang pertama ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah tahap perkembangan kedewasaan atau kematangan ya. Kedewasaan seseorang, oke. Ada 3 tahap ya. Kita akan lihat. Yang pertama, kalau kita membuat semacam perkembangan peningkatan kedewasaan atau kematangan seseorang ya, seorang individu ya, kita gambar seperti ini. Oh, sebentar. Oke. Yang pertama adalah apa yang disebut oleh Ken Wilber sebagai egosentris. Ya, sebagai egosentris. Jadi egosentris ini adalah sebuah kesadaran orang atau manusia atau individu yang memusatkan semata hanya pada atau memusatkan seluruh kebutuhan, kepentingan itu hanya pada dirinya sendiri. Ya, jadi ini saya bahasakan mungkin keterpusatan pada kebutuhan ya atau kepentingan diri ya. Nah, pada tahap ini orang yang punya orientasi hidupnya egosentris, dia ini lebih berpikir hanya untuk dirinya. Seluruh kebutuhan, kepentingan yang dia cari ya, meskipun dia berelasi dengan orang lain ya, tetapi tujuannya utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan dirinya. Gitu ya. Jadi orang seperti ini ya jelas dia kata kuncinya yang untuk bisa kita ingat adalah ini ya, egosentris. Ego itu adalah keakuan gitu ya. Jadi keterpusatan pada kebutuhan dan kepentingan dirinya. Apapun yang dia lakukan, meskipun dia bekerja, meskipun dia berkolaborasi dengan orang lain ya, bahkan mungkin menolong orang lain ya, berbuat baik pada orang lain, itu semua tujuan dalam mindsetnya ya, dalam mindsetnya bahkan hatinya juga ya, itu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan dirinya. Entah dia bisa mendapatkan nama, terkenal, populer gitu ya, atau mungkin dia bisa mendapatkan uang yang banyak dan seterusnya. Semuanya pokoknya untuk dirinya. Oke, ini tahap yang paling rendah ya. Tentu ini bukan atau belum bisa kita katakan sebagai tahap yang dewasa ya. Identitas manusia Indonesia tentu kita tidak berharap berhenti pada egosentris ya. Nah, kalau kita naik satu level atau satu tingkat, di sini ada yang disebut dengan sosiosentris. Oke, sosiosentris. Sosiosentris ini kalau dalam ranah agama ini disebut dengan religius
sentris ya. Kalau dalam ranah agama religius sentris. Kalau dalam ranah budaya atau suku adat istiadat ya, kebudayaan ya, itu disebut dengan etnosentris. Nah, tentu kedua hal ini dalam satu payung besar yaitu sosiosentris. Artinya sama ya. Jadi kalau kita bicara tentang agama maka dia religius sentris. Kalau ngomongin tentang suku ya, kesukuan ya, itu masuk pada ranah etnosentris. Tapi payung besarnya yang melingkupi, memayungi kedua hal ini sosiosentris. Nah, apakah sosiosentris itu? Sosiosentris itu merupakan keterpusatan pada kebutuhan atau kepentingan ya. Kalau egosentris memusatkan kepentingan kebutuhan untuk dirinya, maka kalau sudah naik level lebih tinggi lagi, kedewasaannya sudah mulai tinggi, sudah mulai muncul, kebutuhan, kepentingan itu bukan untuk dirinya sendiri. Dia sudah nggak peduli terhadap dirinya ya. Sudah nggak peduli, sudah tidak memikirkan dirinya ya. Dia sudah bisa memikirkan orang lain, tetapi sebatas kelompok atau mungkin bahasanya golongan ya. Golongan, sorry. Golongan yang sejenis. Oke. Maksudnya sejenis begini. Kelompok atau golongan itu yang sesuai dengan identitas formalku. Misalnya, saya memang sudah tidak mempedulikan diri saya sendiri ya. Kebutuhan, kepentingan itu sudah bukan untuk saya. Tapi saya sudah bisa memikirkan kelompok, misalnya saya hobinya adalah badminton misalnya, suka berolahraga badminton, maka seluruh aktivitas hidup saya curahkan untuk kebutuhan dan kepentingan komunitas badminton, misalnya begitu ya. Itu satu kelompok ya. Atau misalnya kalau kita bicara soal ini, rekan-rekan, religius sentris, berarti seluruh kebutuhan, kepentingan itu saya curahkan untuk kepentingan kebutuhan umat agama saya, tentu saja agama saya ya. Kalau ditanya agama lain bagaimana? Oh enggak. Ini masih dalam tahap sosiosentris atau dalam hal ini adalah religius sentris ya. Kepentingan umat saya. Kalau kita bicara dalam ranah kesukuan atau etnosentris, maka seluruh kebutuhan, kepentingan itu saya curahkan hanya untuk semata suku saya gitu. Atau misalnya kalau saya berasal dari Jawa, maka selama dia adalah orang Jawa, maka saya bisa membantu. Maka saya boleh atau saya bahkan bisa mengorbankan diri ya untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan orang yang sama etnisnya dengan saya, gitu ya. Kalau dalam religius sentris, selama dia agamanya sama dengan saya, ya saya akan tolong dia. Bahkan saya bisa mengorbankan diri, gitu ya. Selama dia suka bermain badminton dan kita satu komunitas, saya bantu. Tapi kalau Anda komunitasnya basket misalnya, oh enggak ya, maaf ya. Nah, ini sudah oke ya, sudah oke maksudnya dia sudah tidak mementingkan dirinya. Dia sudah mementingkan kelompoknya yang segolongan ya, yang seiman, yang seideologi kalau kita ngomongin politik ya, atau pilpres misalnya ya, dia pro terhadap 01, dia pro terhadap 02, maka saya bisa mencurahkan perhatiannya, bahkan mengorbankan diri untuk kebutuhan mereka. Nah gitu ya. Nah ini mereka masih masuk dalam paradigma atau mindset sosiosentris.
Tentu menurut Ken Wilber, juga menurut saya, ini tidak bisa kita sebut sebagai orang yang sudah dewasa, ya. Ini masih belum matang, ya. Masih belum matang ini. Masih setengah matang, gitu ya rekan-rekan ya. Nah, lantas yang lebih matang lagi gimana nih? Yang dewasa. Nah, yang dewasa ini disebut dengan oleh Ken Wilber world centris. Nah, world centris adalah keterpusatan pada kebutuhan atau kepentingan. Apa kira-kira rekan-rekan? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya egosentris itu mementingkan dirinya, dia sudah naik tingkat ya, sudah belajar banyak, makan asam garam, belajar sana-sini, membuka diri gitu ya. Dia sadar, oh saya nggak bisa hanya mementingkan diri saya. Nah, dia sudah naik tingkat nih, ke level sosiosentris. Saya harus melihat kebutuhan ya, kelompok saya, ya, umat saya gitu ya. Nah, lantas kalau naik tingkat lagi ini ke world centris, kira-kira apa nih? Ada yang bisa nggak nih? Ada? Izin mencoba menjawab, Pak. Oke, silakan. Ini siapa nih? Anissa, Pak. Anissa, maaf saya nggak bisa lihat ininya soalnya namanya karena share screen-nya. Silakan Anissa. Kira-kira apa Anissa? Kalau menurut saya, word centris itu kayak mementingkan kepentingan umum atau halayak ramai atau yaitu kepentingan dunia, Pak. Jadi Hmm, kepentingannya itu udah lebih besar skalanya. Oke, Makasih, Pak. baik. Terima kasih Anissa. Ya, betul ya. Jadi kepentingan umum, kata kuncinya tadi Anissa sudah tepat ya melihat dari kata-kata world ya, dunia gitu ya. Artinya dalam hal ini kita sudah nggak melihat identitas formalnya lagi. Kalau kita ngomongin golongan ya, ini masuk dalam identitas formal ya. Kita ngomongin suku, kita ngomongin agama ya, kita ngomongin profesi ya, kita ngomongin apa namanya komunitas ya, atau bahkan kita ngomongin ideologi ya. Nah, ini sudah nggak level lagi nih gitu ya, sudah nggak level lagi. Nah, world centris itu harus mengupas seluruh hal-hal yang melekat pada diri kita ya, hal-hal yang formal seperti itu tuh, yang dangkal seperti itu kita lepas. Maka kalau seluruh identitas formal itu kita lepas, apa yang kita lihat? Kalau kita memandang orang bukan dari agamanya, kita lepaskan agamanya. Memandang teman kita gitu ya, sukunya kita lepas, kita nggak mau lihat sukunya, kita nggak lihat agamanya, kita nggak lihat preferensi ideologi politiknya misalnya, kita nggak melihat hobinya bahkan ya, kita nggak melihat pendidikannya, kita nggak melihat status ekonomi sosialnya, semua kita lepaskan supaya bersih, bersih, bersih. Nah, kira-kira yang kita lihat apa? Ada yang bisa nggak? Kemanusiaan, Pak. Nah, itu siapa yang jawab itu? Cynthia, Pak. Cynthia ya. Oke, tepat sekali Cynthia ya. Jadi world centris itu memusatkan perhatian kita untuk bisa menolong atau memenuhi kebutuhan, kepentingan apa yang disebut dengan kemanusiaan. Ini ya kata kuncinya. Tadi kata lain dari kemanusiaan ya, tadi Anissa juga sudah tepat. Kepentingan publik ya, publik itu berarti kita sudah nggak memandang sebenarnya golongannya, agamanya gitu ya.
Cynthia mengatakan kemanusiaan. Nah, ini kata yang juga dikemukakan oleh Ken Wilber ya. Jadi rekan-rekan sekalian, ini adalah sikap kedewasaan manusia Indonesia. Bagaimana supaya kita melihat warga negara, bahkan mungkin juga orang lain ya, negara lain ya, itu kita melihatnya manusia sebagai person, sebagai manusia, bukan sebagai orang Kristen, bukan sebagai orang Jawa, orang Batak, atau bukan sebagai dosen ya, bukan sebagai mahasiswa, bukan sebagai pendeta atau sebagai biku ya, atau sebagai pemain sepak bola, bukan. Kita melihatnya sebagai manusia. Ya, nah ini konsekuensi logis dari cara berpikir kita ini sangat positif. Ya. Positifnya di mana, Pak? Ya positifnya pasti tidak ada yang disebut dengan diskriminasi. Ini sudah jelas, tidak akan ada diskriminasi. Orang-orang yang mendiskreditkan atau mendiskriminasi orang, itu dia masih berada pada level ini. Sosiosentris. Dia masih memandang orang, oh dia agamanya A, dia sukunya B, dia profesinya atau hobinya C, gitu ya. Maka kalau ada hal-hal yang katakanlah berbeda opini, gitu ya, atau ada hal-hal yang bisa atau salah satu pihak misalnya menyinggung, menyakiti ya, baik tanpa disengaja maupun disengaja ya, maka ya yang terjadi, apa yang akan terjadi ya jelas konflik. Dan ini akan melahirkan krisis identitas. Gitu kan. Konflik berarti ingin mendominasi, ingin menguasai gitu. Nah, kalau kita punya mindset kemanusiaan, sangat kecil kemungkinannya. Ya, tentu manusia itu ya kita mungkin manusia bisa bolak-balik ya. Kadang kita berada di sini ya, sudah mencapai world centris nih, tapi kita kadang-kadang perasaan kita, emosi kita gitu ya, kita masuk ke sosiosentris, bahkan kita bisa lompat jauh ke egosentris ya, mementingkan diri kita, itu bisa terjadi gitu. Maka ya itulah manusia harus terus belajar bagaimana mematangkan sikap kita itu masuk pada wilayah yang lebih tinggi, yaitu world centris. Sebenarnya masih ada lagi nih tahap lebih tinggi lagi. Wah, apa ini tahap lebih tinggi? Tahap lebih tingginya itu ini yang bukan dari Ken Wilber ya. Apa yang disebut dengan ini ya, non-dual. Nah, non-dual. Dual itu dualitas ya. Jadi kalau dualitas itu berarti ada baik, ada buruk ya. Ada hitam putih ya. Ada kalau teknologi ada 01 ya. Ada indah buruk gitu ya. Kemudian ada kapitalisme, ada sosialisme atau komunisme ya. Ada teis, ada ateis. Nah, ini dual. Ini dualisme ya, dual. Nah, kalau ditambahkan non-dual, kita nggak memandang lagi itu hitam putih. Kita memandangnya bagaimana? Ya, semua alam semesta ini berserta isi-isinya, termasuk hal ini adalah manusia, itu semuanya adalah satu. Semuanya satu. Jadi orang yang sudah punya paradigma seperti ini, rekan-rekan, itu malas gitu ya untuk menciptakan konflik gitu ya. Malas untuk marah kalau disinggung. Malas untuk bahkan menyakiti orang ya. Mendominasi ya, itu sudah malas karena dia menganggapnya, why should I dominate other people ya? Kenapa saya harus mendominasi orang lain? Kenapa saya harus membuat negara ini berdasarkan hukum-hukum agama saya gitu kan? Kenapa saya harus begitu? Ya karena saya memandang semua orang itu satu sebenarnya. Alam semesta, tumbuh-tumbuhan, hewan ya. Kita nanti ini akan menjadi satu. Gitu. Nah ini tahapan yang lebih tinggi. Ini mungkin tahapan-tahapan kalau dalam Muslim itu seperti para sufi ya. Kalau dalam Kristen atau Katolik
itu seperti santo ya, para santo ya. Dalam Buddhisme itu mungkin seperti Zen ya, seperti apa, Buddhisme Zen ya, yang mengalami satori ya. Nah itu orang-orang yang sudah, wah sudah lewat ya semua ya. Nah tapi sebagai manusia Indonesia kita ya, rekan-rekan dan saya, kita mungkin ya cukuplah kita berlatih untuk masuk pada wilayah world centris. Oke, jadi tahap yang pertama tadi ya, untuk kematangan orientasi supaya tidak krisis dan kita punya kedangkalan perspektif identitas, harus ada 3 tahap ini. Yang kedua, saya akan membahas tentang toleransi. Nah, ini bagaimanapun juga toleransi ini menjadi unsur yang menentukan ya, bagaimana kita bisa masuk pada atau naik pada level kemanusiaan atau world centris, gitu ya. Baik. Jadi kematangan, saya akan tulis begini ya, kematangan menuntut sebuah toleransi. Oke. Kematangan menuntut sebuah toleransi. Untuk bisa mencapai tingkat world centris dibutuhkan toleransi ya. Nah, toleransi tadi saya sudah singgung ya, ada yang sifatnya aktif. Sorry, saya akan mulai dulu dari yang pasif ya. Ada yang pasif, ada yang aktif. Yang pertama, pasif. Ada toleransi pasif, ada toleransi aktif. Nah, ini nanti rekan-rekan boleh berkomentar ya, berargumen. Masalah toleransi ini juga sering muncul dalam masalah-masalah sosial ya, terutama dalam wilayah agama ya. Nah, apa ciri-ciri orang yang memiliki sikap toleransi tapi masih pasif ya, sampai ke belibet bibir saya. Toleransi yang dia memiliki toleransi tapi masih pasif ya, nggak aktif toleransi. Nah, lantas apa ciri-cirinya toleransi pasif? Yang pertama adalah sikap membiarkan. Oke, sikap membiarkan. Jadi toleransi pasif itu sikap membiarkannya itu seperti misalnya ya ya sudah, selama dia yang berbeda dengan saya, baik itu berbeda agama, berbeda suku, berbeda ideologi politik ya, berbeda hobi ya, berbeda kelompok, selama mereka tidak menyentuh saya, merugikan saya, menyakiti saya, menyenggol saya, ya sudah, kita akan baik-baik saja. Nah, gitu ya. Jadi sikap membiarkan itu ya kita biarkan aja dia mau guling-guling, mau apa, mau sukses, mau melarat ya, ya biarin aja. Ya. Jadi sikap toleransi pasif ini ada sikap pembiaran ya, atau kalau dalam bahasa yang cukup negatif sebenarnya adanya ketidakpedulian sebenarnya. Dia nggak peduli aja ya. Misalnya ya agamamu berbeda dengan agama saya, terserah, saya nggak peduli dengan agamamu gitu. Bahkan kamu pun saya nggak pedulikan. Yang saya pedulikan hanya yang seiman dengan saya. Nah, ini sekali lagi masih terjebak pada religius sentris ya. Dia masih mementingkan umatnya gitu ya, sukunya, golongannya. Dia membiarkan aja ya. Ini toleransi karena dia nggak menyakiti juga kan ya. Dia tidak merugikan yang berbeda juga kan. Hanya sifatnya
pasif, membiarkannya. Pertanyaannya, apakah bangsa Indonesia ini, manusia-manusia Indonesia ini perlu mengedepankan sikap toleransi pasif seperti ini? Membiarkan. Kalau ada orang miskin gitu ya, kita tanya dulu agamanya apa itu ya. Kalau tidak seiman ya sudahlah. Atau bagaimana gitu kan? Nah, apakah Indonesia itu begitu? Nah, yang kedua, ciri-cirinya itu adalah dia memiliki sikap yang disebut dengan superioritas, tapi sifatnya terselubung ya. Terselubung. Oke. Sikap superioritas, tapi yang terselubung. Maksudnya begini, rekan-rekan. Sikap superioritas terselubung ini, ya namanya aja superioritas ya. Superioritas itu berarti ingin unggul ya. Dan ketika dia memandang orang yang berbeda dengan dia, dengan dirinya, yang berbeda di sini, oke, kata-kata yang berbeda. Ini berarti saya maksudkan SARA ya, suku, agama, ras, dan antar golongan ya. Mungkin satu lagi ditambah, hobi mungkin ya. Kadang-kadang kita itu kan ingin ngumpulnya kalau makan siang bersama, kita ingin cari teman yang sehobi dengan kita kan ya. Apa ya, hobi ya, ketertarikan yang sama dengan kita ya. Ini termasuk ini ya, termasuk yang berbeda ya. Nah, superioritas berarti apa namanya, kita menganggap bahwa identitas formal kita atau suku, agama, ras, dan antar golongan serta hobi kita itu lebih hebat, ya, lebih unggul, lebih superior, lebih benar, ya, ketimbang mereka yang berbeda dengan kita. Jadi paradigma kita berpikirnya begini, kasihan sekali mereka ya yang berbeda dengan kita. Mereka tidak tahu gitu bahwa apa yang mereka yakini, apa yang mereka lakukan itu tidak jauh lebih hebat dibanding apa yang kita yakini atau apa yang kita lakukan. Nah, ini sikap-sikap dia toleran, dia nggak menyakiti kan, dia nggak menghina, nggak menyakiti, tidak merugikan ya, tapi punya mindset dalam otaknya itu kayak gitu. Memandang orang lain itu begitu, kasihanlah dia, kasihan ya dia itu nggak tahu apa-apa sebenarnya, tapi kasihan. Nah gitu, itu sikap toleransi yang pasif. Sikapnya itu, sifatnya itu superioritas, ini terselubung. Terselubung itu berarti ya dia nggak mengumbar itu gitu ya. Nah yang ketiga itu adalah sikap persuasif. Nah, sikap persuasif ini kadang-kadang kalau kita melihat generasi yang lebih muda dengan kita ya, rekan-rekan ya, misalnya melakukan kesalahan atau dia mendapatkan musibah ya, kita persuasifnya itu begini. Nah, kan benar kan? Sudah gua bilang gitu. Coba kalau dia sama keyakinannya dengan kita. Coba kalau dia sama ideologinya dengan kita. Coba kalau mereka itu adalah suku yang sama dengan kita. Dia pasti tidak akan menerima musibah seperti itu. Nah, ini model-model persuasif gitu ya. Model-model persuasif. Nah, jadi rekan-rekan, ini disebut dengan toleransi. Toleransi. Ya, toleransi. Dia nggak merusak lingkungan, dia nggak merusak, merugikan, menyakiti orang lain, tetapi pola pikirnya itu ya seperti ini, masih dalam tahap religiosentris ya. Sikap superioritas itu juga begitu ya, rata-rata masih berada dalam level
sentris. Ini ya. Nah, yang dimaksud dengan level world sentris itu adalah toleransi yang sifatnya aktif. Ya, sifatnya aktif. Nah. Maksudnya gimana nih toleransi yang sifatnya aktif? Nah, yang pertama, ciri-cirinya adalah dia memiliki sikap yang disebut dengan inklusif. Apa itu inklusif? Kalau eksklusif itu adalah misalnya ya ada, wah dia itu eksklusif ya. Eksklusif itu artinya menutup diri. Ya. Dia menutup diri dari mereka yang berbeda. Itu eksklusif ya. Tapi kalau inklusif maka dia ada sikap keterbukaan, open ya. Dia membuka diri kepada siapa? Ya kepada mereka yang berbeda. Pak, kalau membuka diri pada yang sama gimana? Ya tentu kalau yang sama pasti membuka diri gitu ya. Kalau kita bicara, tapi dia tuh introvert misalnya ya. Dia itu tidak ekstrovert, dia intro. Nah, itu lain persoalan. Itu memang sikap-sikap yang lebih ke arah psikis ya. Tapi kalau dalam hal ini, dia terbuka nggak pada yang berbeda? Membuka diri itu artinya adalah bukan sekedar membuka diri, menerima, ya, bukan sekedar menerima. Kalau ada orang datang minta tolong, yang berbeda keyakinan misalnya dengan kita, berbeda suku gitu ya, minta tolong kepada kita bantu. Bukan sifatnya tidak, kalau itu pasif ya, sifatnya pasif, tapi aktif. Aktif itu artinya kita punya niat untuk selain membuka diri, karena membuka diri kita niat untuk mau selain menerima juga menyambut ya. Jadi kata kuncinya menyambut. Menyambut siapa ya? Menyambut mereka yang berbeda. Menyambut bahkan mendatangi, atau dalam hal ini saya menyebutnya memahami. Nah, memahami yang berbeda. Jadi kata kunci memahami ini penting rekan-rekan ya. Kalau toleransi pasif ini dia membiarkan, dia punya sikap superioritas, persuasif. Ini sama sekali dia nggak ada upaya untuk memahami yang berbeda gitu. Tapi kalau toleransi aktif itu ada upaya untuk memahami. Supaya apa sih memahami itu? Bukan supaya saya ikut dalam kelompokmu, bukan ya. Saya ingin memahami ideologi komunisme misalnya. Bukan supaya saya ingin jadi komunis, bukan. Ya. Tapi supaya saya tahu, oh ternyata itu yang kamu pahami. Oke. Kalau saya ingin memahami bagaimana ajaran, keyakinan, pola pikir atau ibadah dari orang yang berbeda keyakinan dengan saya, itu bukan berarti saya ingin mengakui kebenaran mereka, bukan. Saya hanya ingin memahami. Gitu ya. Loh, kenapa kok ini penting, Pak? Ini penting karena, nah ini ya, salah satu fenomena yang mungkin cukup viral beberapa waktu yang lalu di media sosial. Rekan-rekan pernah sempat lihat nggak berita di medsos itu terkait dengan ada salah satu oknum, katakanlah begitu ya, ketika erupsi Gunung Merapi itu terjadi, kemudian sudah mulai mereda, banyak masyarakat mengungsi, kemudian masyarakat setempat itu punya keyakinan apa namanya kejawen ya atau penghayat kepercayaan ya. Kemudian mereka meyakini bahwa karena musibah ini mereka harus melakukan satu bentuk ritual khusus ya. Yaitu apa? Yaitu memberikan apa ya semacam sesajen gitu ya dengan ada beberapa menu makanan ya di dalam sesajen itu gitu.
Nah, kemudian ada orang oknum ya datang gitu mengatasnamakan agama dan mengobrak-abrik menyingkirkan sesajen yang sudah dilakukan oleh warga penghayat itu gitu. Nah, itu jelas sudah merugikan, itu jauh dari toleransi. Tapi titik krusialnya adalah dia ini kok bisa begitu ya? Karena sebenarnya dia salah paham. Dia tentu nggak memahami apa sih makna, maksud, dan tujuan si orang penghayat ini memberikan sesajen di gunung itu ya. Dia nggak memahami. Loh, terus pemahamannya siapa? Itu pemahamannya dia sendiri gitu. Coba kalau dia mau bertanya kepada si penghayat, ya datang ke rumahnya, permisi, mohon maaf, kenalan dulu, jalin persaudaraan, yang kemudian tanya-tanya sebenarnya apa sih maksud dari sesajen ya, atau kalau di pesisir pantai itu yang disebut dengan larung ya, larung sesaji ya, diberikan kayak semacam sesajen juga gitu ya, wadah berupa berbagai macam menu makanan itu dihantarkan ke pantai gitu ya. Nah, itu kalau orang yang nggak ngerti itu ini ya, menganggap bahwa kok ngapain kan gitu kan. Nah, tapi kalau kita ingin memahami, dan kebetulan saya juga sudah melakukan itu, dan makanya saya tahu gitu ya, apa maksudnya. Ternyata maksudnya itu bukan ingin beribadah menyembah gunung, bukan ingin beribadah menyembah mempersembahkan makanan tersebut, sesajen tersebut kepada alam, bukan. Itu sebuah simbol saja. Simbol apa? Simbol bahwa dia itu mengucapkan syukur kepada siapa? Kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhannya mana ya? Nggak bisa dilihat gitu. Bukannya laut, bukannya gunung, bukan gitu. Nah, ini letaknya ya. Karena kenapa ke orang akhirnya jauh dari sikap toleransi? Karena dia nggak memahami. Nah, kalau kita punya toleransi aktif, kita membuka diri, kita bersifat inklusif, membuka diri bagi mereka yang berbeda, kita menyambut mereka, maka kita ada mindset untuk ingin memahami. Sekali lagi teman-teman, saya tekankan, memahami ini bukan berarti mengakui kebenarannya. Ya. Beda ya. Kalau soal kebenaran, itu kita simpan dalam hati, masing-masing dalam hati. Kita nggak perlulah menunjukkan kebenaran kita ya. Itu masing-masing lah. Karena yang memutuskan, menjudge itu nanti Tuhan ya, bukan kita ya. Kita ini kan manusia, bukan Tuhan ya. Maka rekan-rekan ya, kita ini berusaha untuk memahami saja. Supaya apa? Supaya kita bisa menghormati, bisa memaklumi, oh ya, bahkan bisa kita tolong, kita bantu ya, dan seterusnya. Nah, ini sikap toleransi yang sifatnya aktif. Nah, dengan demikian kalau kita sudah punya sikap memahami ini, kita muncullah sikap empati. Ya, kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Kalau sesajennya persembahannya mereka itu diobrak-abrik, kita bisa berempati, kita bisa merasakan. Duh, kok dangkal banget ya pemikirannya gitu. Ya. Nah, sikap empati ini adalah bentuk dari kepedulian. Ya, kepedulian. Dan kepedulian ini tak lain adalah sikap yang disebut dengan gotong royong. Inilah sikap gotong royong. Asalnya dari mana? Dari toleransi yang sifatnya aktif. Orang yang toleransi tapi sifatnya pasif, nggak ada nih kegotong royongan ini. Mungkin gotong royong sesama suku, sesama umat, sesama ideologi politik, itu bukan gotong royong. Gotong royong di sini kalau kita bicara gotong royong ini kan sebenarnya hasil dari, kalau 5 sila ya, ini ada Pancasila ya. Itu ada 5 kan. Ini kalau diperas
intinya, saripatinya itu adalah gotong royong. Jadi sekali lagi minggu lalu saya sudah menerangkan bahwa Pancasila itu tidak menekankan pada sosiosentris ya, tidak menekankan pada sosiosentris. Maka dengan sendirinya untuk gotong royong ini itu ya kita melihat yang berbeda, kita mengakomodir yang berbeda. Gitu rekan-rekan. Nah, jadi ini yang kedua ya, toleransi pasif dan aktif. Sampai di sini mungkin apakah ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke bagian yang terakhir ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya, boleh. Ada, kalau misalnya rekan-rekan sering menyimak ya, ormas-ormas ya tertentu yang mendengung-dengungkan di media sosial, kami adalah ormas yang toleran gitu ya. Nah, kita bisa melihat sebentar, kamu tolerannya pasif apa aktif gitu. Bahkan ya rekan-rekan banyak yang melihat bahwa toleransi aktif ini justru sifatnya sesat. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa memahami orang yang berbeda itu sama dengan mengakui kebenaran. Tidak ya, beda, tidak ya. Tidak, sama sekali tidak. Hanya memahami saja gitu. Apa sih sulitnya? Kan gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, yang terakhir, jadi kesimpulannya rekan-rekan, kalau kita buat sedikit review materi identitas kita ya, kesimpulan dari identitas nasional ya, kalau kita sedikit mereview dari awal minggu lalu ya, identitas nasional ini kalau kita berbicara mengenai identitas nasional, dengan kata lain kita juga akan berbicara mengenai manusia Indonesia. Karena apa? Karena identitas nasional ini terbentuk ya dari identitas manusia Indonesia. Ya. Manusia Indonesia berarti manusia-manusia Indonesia ya, masyarakat Indonesia ini. Ini punya identitas yang mana identitas manusia Indonesia ini sudah diterapkan sejak leluhur kita ya. Sudah ada dalam darah daging kita sikap-sikap atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Gitu ya. Nah, maka identitas manusia Indonesia itulah identitas nasional, gitu ya. Nah, identitas manusia Indonesia itu sifatnya yang bukan formal. Apakah formal itu menjadi tidak penting, Pak? Loh, ini tetap penting ya. Untuk pendataan administrasi ya. Supaya kita mengenal saja dari luarannya, oke ya, pendataan formal ya. Tapi yang lebih ditekankan, lebih krusial, lebih harus diperdalam lagi sebenarnya identitas yang sifatnya substansial. Oke, ya, ini berbicara mengenai karakter berarti kan? Karakter individu, karakter manusia Indonesia. Dan ini bagaimana cara kita menumbuhkan karakter kita, mencari jati diri ya, berpikir, kematangan, kedewasaan kita ya. Ini dengan menyadari adanya 3 tahap perkembangan kedewasaan seseorang. Oke. Dan juga
kedewasaan seseorang ini juga bisa kita identifikasi dari toleransi yang sifatnya aktif, gitu ya, yang sifatnya aktif. Nah, dari sini, dari perjalanan kematangan kedewasaan melalui 3 tahap ini dan juga implementasi dari toleransi aktif ini, muncullah sebuah, katakanlah, definisi begitu ya, atau sebuah pemahaman mengenai pertanyaan siapakah manusia Indonesia ya. Nah, kalau ditanya siapakah, lantas siapakah manusia Indonesia? Nah, pertanyaannya, siapakah manusia Indonesia? Kalau kita harus mengedepankan identitas substansial, yaitu cara kita berpikir, cara kita bersikap, ya, dan sikap pola pikir kita, hati kita itu harus kita kembangkan ke tahap yang world centris, mengedepankan sikap toleransi yang aktif. Lantas siapa sih manusia Indonesia itu? Nah, tentu saja manusia Indonesia itu adalah orang yang memiliki keberanian untuk mencari, tadi ya, dalam tahap perkembangan 3 tahap ini ya, mencari makna hidup. Oke, mencari makna hidup ya, ini yang pertama. Yang kedua, selain mencari makna hidup, dia harus berani berpikir atau menggunakan nalar dan hati nuraninya secara mandiri. Artinya dia nggak ikut-ikutan orang gitu ya. Mungkin dia ingin mencari pendapat orang lain ya, membandingkan dengan pikiran orang lain. Silakan, itu nggak masalah. Tetapi pada akhirnya dia harus memutuskan secara mandiri. Nah, seringkali masyarakat Indonesia yang saya temui, yang kita lihat juga, kita bisa deteksi di media sosial itu ikut-ikut apa kata orang ya. Pokoknya kalau kelompok mengatakan A, dia ikut A. Kalau diberi tantangan atau dihadapi dengan situasi kondisi yang perlu solusi misalnya ya, atau problem solving misalnya, dia mesti nggak bisa berpikir, dia harus tergantung pada kelompok gitu ya. Nah, maka orang Indonesia sejatinya dia harus bisa mencari makna hidup dan mampu berpikir secara mandiri gitu. Dan yang terakhir, yang paling penting juga adalah punya sikap inklusif. Oke, punya sikap inklusif ya, keterbukaan, membuka diri, tidak hanya sekedar pasif ya, tapi aktif menyambut, menerima, ingin ya, mau memahami orang yang berbeda dengan kita. Saya pernah waktu itu menemani mahasiswa melakukan live in ya di salah satu desa di Malang Selatan. Desanya saya lupa namanya apa ya. Kemudian saya bertemu dengan salah satu warga biasa ya, sudah tua, sederhana sekali ya, rumahnya juga terbuat dari apa namanya, terbuat dari bedek ya, bedek apa ya, kayak semacam bambu-bambu gitu ya. Lantainya juga belum ditekel ya, masih tanah gitu ya, yang sangat padat ya. Cuman sayur asemnya enak sekali istrinya buat ya. Nah, bapak ini bilang begini ke saya. Oh, saya bertanya kepada beliau, Pak, Nun Sewu, menurut bapak Indonesia ini kan memang beragam, majemuk ya. Kita nggak ngomongin yang paling banyak deh, tapi kita ngomongin bahwa kenyataannya Indonesia ini majemuk. Gimana ya caranya Pak supaya kita itu bisa bersatu?
Karena kita melihat sampai hari ini Indonesia masih terpecah belah. Banyak yang mudah untuk diprovokasi, mudah untuk dibohongi, dipanas-panasi gitu ya. Sehingga muncul konflik. Gimana Pak caranya kita bisa bersatu? Nah, dia menjawab, kuncinya cuma satu, Mas. Ya. Jangan bergaul hanya oh, ini kok ada garisnya sebenarnya. Jangan menggunakan Loh, maksudnya apa itu? Nah, saya kan bingung ya. Kalau kita mau mencari teman, jangan yang seiman saja, jangan yang sesuku saja, jangan yang sehobi saja, jangan yang seideologi saja. Carilah teman sebanyak-banyaknya yang beraneka ragam. Artinya dia sedang berbicara mengenai inklusivitas sebenarnya. Tahapannya itu sudah masuk pada tahapan bukan memandang dari identitas formalnya, tetapi dari siapakah manusia. Manusianya yang dipandang, bukan golongannya, bukan jenisnya, bukan kelompoknya ya. Jadi bukan sosiosentris, tapi sudah masuk pada world centris. Itu yang dimaksud dengan bapak tua itu. Yaitu pelajaran yang sangat berharga yang saya ambil dari salah satu desa yang sangat terpencil. Bapaknya juga sebenarnya sangat sederhana, meskipun mampu masih bisa bertahan hidup ya, punya ladang dan seterusnya. Oke, rekan-rekan mahasiswa, ini materi kita tentang identitas nasional. Apakah ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, kritik, masukan, pendapat? Saya sangat terbuka. Ya, oke. Ada? Jadi kalau tidak ada pertanyaan, setuju-setuju saja nih dengan materi yang saya sampaikan. Kalau ada yang tidak setuju, boleh. Kita bisa diskusikan. Kalau setuju semua, ya oke. Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tidak ada? Tanya deh, Pak. Oke. Baik, Maria. Kok nanyanya jadi kepaksa gitu sih? Enggak, Pak. Oke, silakan Maria. Gimana caranya kita menghadapi orang yang kayak sosiosentris gitu sama yang superioritas kan merasa dirinya merasa kayak paling benar gitu tapi nggak mengganggu orang lain juga gitu, Pak. Cara menghadapinya ya. Iya, Oke, ini yang nanya Maria apa Ellen sih? Ellen, Pak. Oh, Ellen. Oke, maaf. Saya kira Maria tadi. Oke, Ellen, terima kasih pertanyaannya. Saya ingin mendengar mungkin rekan-rekan yang lain bisa nggak menjawab pertanyaannya Ellen. Gimana ya caranya kita menghadapi orang yang toleransinya pasif gitu ya, toleransi pasif masih berada dalam level sosiosentris. Pokoknya kelompokku yang paling benar gitu ya. Mungkin ada yang bisa jawab mungkin. Pertanyaannya menarik. Ada rekan-rekan? Izin jawab, Pak. Ya, silakan Ahmad. Mas. Mungkin ada dua pandangan, Pak. Yang pertama itu kita pandang dengan pasif juga seperti mengiyakan saja.
supaya dianya tidak tersinggung juga kan. Terus pandangan yang kedua itu tentang kita sedikit demi sedikit membuka pola pikirnya. Bagaimana cara kita menghadapinya itu kayak kita tuh memberikan pandangan yang inklusif tadi Pak. Seperti itu Pak. Oke, bagus, Mas Ahmad. Terima kasih. Yang pertama tadi, barangkali saya setuju ya. Barangkali kita juga mungkin bersikap pasif juga ya, supaya kita tidak menyinggung atau bisa berpotensi menyinggung perasaannya dia gitu ya, menyulut emosi ya. Tapi di satu sisi kita cari celah-celah. Kalau kita sudah mengenal, kita cari celah-celahnya supaya kita bisa bertukar pikiran. Kita bisa membuka diri dan bertukar pikiran. Saya sepakat. Oke, kalau dalam apa yang dikemukakan oleh rekan-rekan tahu nama ini nggak? Stephen Covey ya. Dia bilang ada satu kondisi yang kita itu perlu mengalah. Ya. Memang capaian kita, tujuan kita itu win-win solution gitu ya, menang-menang ya. Kita merasa menang, dia yang masih mengedepankan sosiosentris itu juga akhirnya menang juga. Nah, caranya gimana? Nah, kadang-kadang kita harus tahu juga gitu, kapan kita harus mengalah. Ya. Kalau ada orang-orang yang cukup keras kepala, tentu saja kita harus mengenal dulu ya. Kalau dia orangnya cukup keras kepala, nah sebaiknya kita mengalah. Untuk apa? Untuk mempertahankan relasi kita, hubungan kita dengan dia, gitu ya. Tapi kalau ada satu kondisi tertentu yang bisa kita masuk, ya, kita menemukan entry point-nya nih, kita masuk. Ya. Misalnya dia mengajak diskusi, gitu ya. Nah ini entry point yang bagus. Kita berikan perspektif kita. Tapi kalau dia nggak mengajak diskusi, ya sudah. Atau mungkin kita pancing-pancing mengajak diskusi, ya. Saya juga kadang-kadang sering begitu. Dan ya meskipun berakhir tidak sesuai dengan ekspektasi saya, tapi relasi kita masih baik, hubungan saya dengan dia masih baik. Meskipun saya melihatnya dia sudah nggak bisa menjawab lagi gitu ya. Maksudnya kalau dalam debat itu dia sudah nggak bisa, dia sudah kalah gitu ya. Meskipun dia kalah, kita masih memiliki hubungan yang baik. Nah itu semoga saja harapannya dia bisa memikirkan ulang ketika dia berada di rumah atau sendiri yang memikirkan ulang apa yang kita katakan, apa yang hasil diskusi kita ya. Sehingga dia bisa muncul kesadaran baru. Nah, memang tidak mudah. Begitu. Yang ketiga, mungkin ya dengan pendidikan ya, dengan seperti ini. Terima kasih Ellen pertanyaannya. Ada lagi dari rekan-rekan? Maria? Enggak? Soalnya open mic ini ya, open mic. Baik, kalau sudah tidak ada rekan-rekan, terima kasih yang sudah aktif, Mbak Ellen dan Mas Ahmad ya. Mari kita akhiri. Oh ya, jangan lupa untuk kuis kecil yang kedua ya. Sudah ada di Teams, silakan dikerjakan kembali. Kita akan bertemu, saya pikir minggu depan ya, sebentar. Minggu depan, sebentar ya. Kalau tidak salah minggu depan. Oh ya, minggu depan ya. Minggu depan kita akan berbicara mengenai etika politik ya. Oke, etika politik ini cuma satu pertemuan ya. Jadi minggu depan etika politik, kemudian minggu depannya lagi rekan-rekan mempersiapkan kuis besar yang pertama. Gitu.
Baik, sebelum kita akhiri, rekan-rekan, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar apa yang sudah kita bicarakan ini bisa betul-betul bermanfaat untuk kehidupan kita dan masa depan kita. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Oke, saya akhiri. Silakan di di stop ya recordingnya. Oke, saya stop.